Oke, shalom rekan-rekan semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, tentunya kabar kita dalam Tuhan adalah selalu luar biasa, dahsyat. Karena kita ini orang-orang yang istimewa ya. Kita ini orang-orang yang menjadi pilihannya Bapa Yahweh Elohim kita. Oke, teman-teman, pada hari ini saya ingin bicara mengenai janganlah menjadi saksi dusta di era video perang ya. Oke, teman-teman. Jadi beberapa tahun terakhir nih ya, terutama sejak ada konflik di Ukraina, sampai yang kemarin nih, ketegangan Timur Tengah ya di Iran melawan Israel dan Amerika, kita tuh dibanjiri ya oleh video-video pertempuran ya. Ada pertempuran di udara, pertempuran darat, pertempuran artileri gitu teman-teman ya. Wah, macam-macam lah pokoknya ya. Jadi teman-teman, beberapa hari yang lalu sebuah organisasi itu ngirimin saya sebuah video ya. Dan mereka tuh minta pendapat saya dalam kapasitas sebagai seorang aktivis simil. Nah, apa tuh simil ya? Simulasi militer ya. Jadi teman-teman, saya tuh suka main game ya, game militer. Terutama ya yang namanya itu World of Warships teman-teman ya. Bahkan saya pernah ikut acaranya mereka ya, simulator game itu di sebuah acara di mana saya pakai baju ya ala admiral ya, angkatan laut ya, ala jenderal angkatan laut ya, atau laksamana lah kalau di Indonesia. Nah teman-teman, sampai ada rekan saya tanya sama saya, "Geng, lu sekarang udah jadi admiral ya di angkatan laut Singapura." Loh, kok begitu? Iya kan, nggak mungkin di TNI AL gitu ya. Nah teman-teman, enggak. Jawabannya adalah saya sebagai seorang aktivis lah gitu ya, di simil ya, jadi game ya, game simulasi militer. Nah organisasi ini teman-teman tanya sama saya, pertama-tama, "Pak, video ini real nggak ya kira-kira ya?" Nah yang kedua adalah, kalau real itu pesawat apa, punya siapa, rudalnya rudal siapa, rudal apa gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau kita nonton video ya, potongan atau video klip dari sebuah pertempuran, khususnya pertempuran di udara, betul, memang kita sebagai orang yang kritis kita harus tanya ya. Pertama-tama tanyanya ada apa? Is it even real, man? Bener nggak sih itu ya? Karena teman-teman, zaman sekarang ini ya, akhir-akhir ini ada banyak-banyak game ya yang dengan hardware yang bagus ya, PS4, PS5, game seperti War Thunder, Ace Combat 7, itu videonya itu atau gamenya bahkan ya, itu bener-bener udah realistis banget ya, sehingga kita bingung kadang-kala ya, ini dari game atau jangan-jangan cuma video untuk promo game atau cutscene game atau gamenya beneran, itu udah harus bedain, atau ini beneran ya, ini real kejadian beneran, kita sulit bedain teman-teman ya. Nah, pada teman-teman, di kitab Keluaran 20:16 berkata, "Janganlah mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu." Nah, zaman dulu saksi dusta itu terjadi di mana? Di pengadilan. Zaman sekarang bisa jadi saksi dusta itu terjadi di mana? Di rumah kita, di kursi kita, di HP kita atau di laptop kita, di tablet kita. Lewat apa? Tombol klik share ya. Nah, teman-teman, hati-hati ya. Nah, yuk kita lihat dulu secara logika ya teman-teman ya. Dalam pertempuran udara yang nyata teman-teman ya, bener-bener pertempuran pesawat lawan pesawat teman-teman ya, jet lawan jet ya, kadangkala rudal itu ditembakkan itu puluhan kilometer jauhnya teman-teman ya. Jadi teman-teman, sejadi loh dari sini nih nembak gitu ya, pesawat terbang kita Indonesia gitu ya, F-16 kita misalnya nih nembak, tapi targetnya itu masih di Bogor ya, kitanya mungkin masih di Jakarta gitu teman-teman ya. Jadi puluhan kilometer itu bisa ya, di lock itu puluhan kilometer. Dan dalam waktu kira-kira 1 detik teman-teman ya, dengan kecepatan rudal zaman sekarang yang mencapai 2-4 kecepatan suara ya, maka dalam hitungan detik udah nyampe targetnya. Cuma tinggal miss atau hit gitu aja teman-teman ya. Nah, kalau kita nih nonton video klip seperti itu ya, ada pesawat gitu ya yang nembak pesawat lain, antara pesawat itu dan pesawat lain ya, atau istilah militer itu dogfight ya, jet tempur lawan jet tempur. Kalau kita melihat ya teman-teman, perhatikan deh, rudalnya kelihatan nggak? Kedua, ada asapnya nggak? Atau trail ya, smoke trail asapnya itu ya. Lalu teman-teman, gambarnya goyang nggak? Burem nggak? Atau kotak-kotak, jangan-jangan karena di zoom ya, terlalu jauh tapi di zoom, dipepetin di zoom itu ya, dipasangin di zoom. Nah teman-teman, kita mesti tanya seperti itu karena apa? Karena teman-teman ya, dalam dunia game dengan dunia kenyataannya, dengan benar-benar kenyataan hidup itu berbeda. Lah kenapa bedanya? Karena teman-teman, kalau di alam nyata teman-teman ya, rudal itu hampir nggak kelihatan. Kedua, jejak asap sebuah rudal atau peluru kendali itu jarang kelihatan ya, tipis sekali teman-teman. Lalu ketiga, kamera itu sulit menangkap detail. Kenapa?
Karena kebanyakan kalau beneran ya, kalau ini video klip beneran ya, real teman-teman, maka kameranya itu kadangkala itu kamera militer. Jadi teman-teman, pertempuran yang jauhnya itu berkilometer away teman-teman ya, itu memang susah ditangkap di kamera ya, karena jauh sekali. Jadi nggak heran ya kalau gambarnya itu goyang, burem, atau terlalu jauh dan di zoom ya, jadi kotak-kotak gambarnya ya, blocking. Nah teman-teman, kenapa kok gitu ya? Kalau real kenapa gitu Pak? Karena itu bukan film pertama ya. Kedua, itu bukan game. Ketiga, yang namanya perang itu penuh kekacauan dan tentunya penuh keterbatasan. Tapi kalau dalam video game justru misal itu atau rudal ya, terlihat banget ya, asapnya tebel, jaraknya panjang gitu ya, kameranya ngikutin dengan stabil banget ya, dengan lurus, nggak ada goncangan. Ledakan tuh terlihat simetris dan dramatis. Kenapa begitu? Karena pemain game itu dia butuh excitement ya, dan butuh gamenya gampang dikendalikan teman-teman ya. Kenapa begitu? Karena secara psikologis ada yang namanya itu gamers fatigue teman-teman ya. Apa itu gamers fatigue? Jadi kalau sebuah game terlalu susah atau terlalu realistis, orang males mainin. Dia kenapa? Pikirnya apa? Gak adil nih game ya, gua bisa ngeliat musuhnya susah gitu ya. Jadilah dimatiin tuh game, gamenya nggak laku, reviewnya jelek ya. Jadi memang kalau game itu dibuat beda sama realita. Jadi kalau ada pernah lihat di video klip ya, tapi teman-teman misalnya itu atau rudalnya itu kelihatan jelas gitu ya, ada asapnya putih gitu ya, tebel lagi, kemungkinan besar itu cuman game atau film bahkan ya. Jadi teman-teman, kalau yang real itu memang kameranya susah nangkep detail pertama. Kedua, kadang goyang, kadang burem, kadang di zoom, kadang kotak-kotak gitu ya. Karena itulah realita ya. Nah teman-teman, jadi kalau kita melihat sebuah video klip ya, kameranya terlalu perfect, rudalnya kelihatan jelas tuh di awal sampai akhir dan meledak gitu ya. Lalu ledakannya pun wow banget ya, sinematik Bo. Itu kita perlu bertanya tuh ya, jangan-jangan bukan real nih. Jangan-jangan apa? Rekayasa visual. Karena apa? Dibuat keren. Demi apa? Demi biar gamenya laku atau filmnya laku teman-teman ya. Nah teman-teman, Amsal 14 ayat 15 berkata, orang yang tak berpengalaman percaya pada setiap perkataan, tapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Jadi teman-teman, kalau ada yang lihat video seperti itu, jangan langsung percaya dulu, apalagi langsung share dulu teman-teman ya. Perhatiin banget ya, kadang-kala ya dalam dunia sosmed seperti ini, kita kan nggak ngerti siapa sumber aslinya ya. Makanya teman-teman, kalau kita ngelihat ada berita-berita yang seperti ini, kita jangan save video lalu kita kirim ke orang lain, jangan. Paling aman adalah pakai apa? Pakai tombol share kalau Anda yakin sumbernya. Misalnya siapa? Nih kalau misalnya nih ya, ada sumbernya itu misalnya, kalau misalnya dari surutnya Israel itu misalnya ya, itu Hanaya Naftali. Kenapa? Dia anggota IDF dan dia memang adalah seorang influencer teman-teman ya. Jadi memang sumbernya itu menurut saya lebih solid ya daripada sumber-sumber nggak jelas ya. Lalu teman-teman, kalau bersatu berita dari suatu stasiun berita, cek dulu itu stasiun berita apa ya. Karena ada memang stasiun berita teman-teman itu yang reputasinya itu baik, ada yang reputasinya itu agak-agak buruk ya. Biarpun tagline-nya itu adalah fair and balance teman-teman, tapi banyak pihak yang menuduh kalau itu tidak fair and balance, tapi berat sebelah ya. Oke lah. Jadi teman-teman perhatiin ya, kalau Anda bisa tahu itu siapa itu sumber beritanya, kredibel apa enggak. Kalau kredibel, puji Tuhan, bagus ya. Kalau nggak kredibel, hati-hati. Tapi kalau sumber beritanya itu nggak tahu siapa ya, itu jangan di-share ya, ngeri. Karena teman-teman, kitab Efesus ya, atau surat Efesus 4 ayat 25 berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah yang benar seorang kepada yang lain. Oke? Jadi kebenaran bukan cuma tentang bohong doang ya teman-teman ya, atau outright bohong ya. Bukan. Kadang-kala teman-teman kita share berita yang nggak jelas pun termasuk dusta kalau ternyata berita itu nggak benar teman-teman ya. Oke ya. Nah teman-teman, sebagai seorang YouTuber saya sering tuh yang ngeliat ya, teman-teman YouTuber lain itu bikin berita tuh yang kayaknya tuh ya bohong sih, cuma ya begitulah ya, clickbait lah istilahnya. Tapi sebenarnya itu apa sih, ya bohong juga ya, bukan bohong tapi berdusta, nggak jujur gitu teman-teman ya. Kadang-kala ya saya melihat tuh ada berita ya, misalnya tuh ya, wah innalillahi ya, meninggal dunia, ada berita duka dari keluarganya si Anu ya. Pas dilihat ternyata berita dukanya apa? Berita dukanya adalah ya, kucingnya meninggal, doginya meninggal. Ya saya tahu, saya juga punya kucing dan saya sayang ketemu kucing saya. Kalau kucing saya meninggal memang berita duka buat saya ya.
Memang saya tahu sedihnya kehilangan kucing teman-teman ya. Tapi orang mikirnya apa? Wah ada fotonya nih, fotonya siapa? Bapaknya. Diklik ternyata, oh bapaknya, bukan bapaknya, tapi kucingnya gitu teman-teman ya. Jadi nggak jujur ya, bukan bohong tapi dusta karena nggak jujur. Oke teman-teman, jadi balik lagi nih ya, soal ke video klip peperangan. Peperangan nyata itu seringkali teman-teman. Pertama, jauh videonya ya, jadi nggak jelas dan membingungkan buat orang awam. Kecuali kalau Anda memang seorang dari latar belakang militer. Mungkin kalau Anda lihat pertempuran, Anda ngerti ini apa yang terjadi gitu ya. Dan yang jelas, kalau video pertempuran asli itu tidak dramatis, tidak sinematik teman-teman ya. Kadang-kadang cuma kotak kecil aja karena apa? Itu rekaman dari DVR teman-teman ya. Rekaman dari onboard komputernya pesawat tempur gitu ya. Makanya nggak bagus ya, nggak jelas. Yang bisa mengartikan itu apa sih? Ya cuma pilotnya dan para pembesar di angkatan udara itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau kita nonton nih, bijaklah dalam menonton, dalam menilai, terutama dalam sharing teman-teman video itu ya. Jadi teman-teman, hati-hati banget ya. Kiranya Tuhan memberikan pada kita hikmat supaya kita menjadi saksi kebenaran dan bukan saksi dusta. Oke, teman-teman semuanya itu yang saya punya waktu buat hari ini. Kiranya Bapak Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Masiah memberkati saya dan Anda dengan shalom. Kiranya kita jauh-jauh dari perang, selalu ada damai sejahtera dalam hidup kita dan di negara kita tercinta ini. Bukan Konoha, bukan Wakanda, Indonesia yang gue maksud ya. Biar kiranya Tuhan selalu memberikan shalom untuk Indonesia, untuk saya dan untuk Anda. Haleluya, amin.